Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik semua tetap dalam kondisi yang sehat ya, agar di hari Minggu kali ini adik-adik tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kali ini adik-adik semua bakal ditemani Kak Catherine dan Kak Almeida. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, Kakak jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik semua ikuti gerakan kakak ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dan bangun pagi ini dengan segala kekuatan yang daripada Tuhan, dan kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu agar supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, pembacaan hari ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Yang diberi perikop, salam dan ucapan syukur. Kakak baca untuk kita semua ya. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus Yesus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih. Adik-adik pernah nggak disuruh sama mama atau sama papa buat belajar sendiri? Atau disuruh buat beresin mainan atau bersih rumah? Pasti pernah dong, karena kakak juga pernah. Nah, adik-adik ngelakuin nggak? Pasti enggak ya. Nggak, kakak bercanda. Pasti adik-adik ngelakuin. Tapi adik-adik pernah nggak ngelakuinnya dengan ngeluh? Kayak marah-marah. Misalkan, mama kenapa sih aku harus belajar? Kan di sekolah udah belajar. Iya, kita sekarang belajar mandiri ya. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau kenalin satu tokoh Alkitab yang mirip sama adik-adik, yang disuruh juga. Namanya Rasul Paulus.
Nah, Rasul Paulus diberi tugas. Tugasnya nggak main-main loh, Dek. Tugasnya tuh buat memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Korintus. Nah, tapi dalam kitab Korintus ini, Paulus ingin menasihati orang-orang Korintus. Kenapa ya? Emang orang Korintus buat salah nggak ya? Iya adik-adik, orang-orang Korintus buat salah. Loh, salahnya di mana? Nah, adik-adik tahu nggak? Orang Korintus tuh nggak mau berbagi, terus juga sombong, terus ya pengen nunjukin, ini aku paling jago dari mereka gitu. Nah, Paulus datang untuk menasihati orang-orang Korintus yang berbuat salah adik-adik. Contohnya, untuk saling berbagi, tidak egois, dan juga menasihati bahwa semua firman Tuhan sama dan tidak boleh ada yang memegahkan diri. Memegahkan diri itu sombong, kayak ini aku yang paling jago daripada yang lain, kayak gitu. Nah, Paulus mau menasihati orang-orang Korintus. Nah, adik-adik, kasihan ya, Paulus adik-adik pasti pikir capek, karena kan disuruh tuh, terus juga harus memberitakan Injil, gak main-main loh, Dek. Nah, mereka tuh selalu jalan kaki, naik perahu, susah banget, tapi mereka melakukannya dengan senang hati. Mereka melakukannya dengan tidak bersungut-sungut. Nah, adik-adik, apa hubungannya ya sama dengan kita semua? Ada hubungannya. Jika Paulus menjadi saksi Kristus, memberitakan kebenaran kepada banyak orang-orang di Korintus dan juga kepada semua orang, kita juga yang sudah percaya Tuhan Yesus harus sama seperti Paulus yang memberitakan kebenaran. Terus kan sekarang corona, terus kita juga stay di rumah aja atau tetap di rumah. Nah, terus apa yang harus dilakuin kakak? Pasti adik-adik tanya kan seperti itu. Nah, adik-adik bersaksi tidak hanya di luar aja, tapi bersaksi juga di dalam rumah. Nah, adik-adik bisa melakukan tindakan, contohnya bersih kamar, mendengarkan nasihat orang tua, berbakti, tidak iri hati kepada kakak atau adik, tidak boleh marah-marah kepada kakak atau adik, karena adik-adik udah menjadi saksi Kristus. Saksi itu adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mau melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik sudah percaya kan Tuhan Yesus? Masa enggak? Pasti adik-adik juga udah pernah kan mendengarkan semua ajaran Tuhan, dan pasti adik-adik juga harus ngelakuin itu. Nah, adik-adik sulit sih ketika adik-adik mendengarkan Rasul Paulus yang diberi tugas yang berat. Ketika Paulus memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Sama, mungkin adik-adik merasa, kan kakak nanti capek, kan kakak masa kita belajar terus, kan udah juga belajar terus. Nah, adik-adik jangan pernah mengeluh ya, harus dengan senyuman, harus dengan semangat buat memberitakan firman Tuhan lewat belajar, lewat berbakti kepada orang tua, dan terlebih mendengarkan perintah Tuhan. Jika perintah Tuhan menyuruh adik-adik untuk mendengarkan nasihat orang tua, maka adik-adik juga harus mendengarkan nasihat orang tua ya, dan melakukannya. Nah, adik-adik, kakak berpesan, di tengah corona ini, adik-adik juga harus tetap semangat, tetap dengan senyuman, dan juga selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan kamar, kebersihan rumah, dan juga makan makanan yang bergizi. Karena dengan begitu adik-adik sudah menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus tidak hanya perlu memberitakan perintah Tuhan, tapi adik-adik juga harus melakukannya ya. Nah, adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kakak percaya bahwa adik-adik mau mendengarkan perintah orang tua dan juga kakak-kakak lain. Kakak berharap adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan tetap juga senyum. Dan yang pasti adik-adik
mau bersaksi dengan mendengarkan firman Tuhan setiap saat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita berdoa dulu yuk untuk respon firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik bagi kami ketika kami disuruh untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Karena dengan mendengarkan nasihat Tuhan lewat orang tua dan juga tidak iri hati, itu menandakan bahwa kami telah bersaksi. Bersaksi bagi kami ialah mendengarkan seluruh perintah Tuhan dan kami melakukannya. Tuhan, berkati adik-adik layan yang berada di rumah. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menyertai mereka, dan kiranya mereka selalu mendengarkan firman-Mu dan juga mendengarkan nasihat orang tua mereka. Ya Tuhan, berkati kakak-kakak layan, berikan kakak-kakak layan kesehatan, kekuatan untuk dapat memberikan bimbingan kepada adik-adik layan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa yang di sorga. Amin. Nah adik-adik, pesan kakaknya satu, jadilah seperti Rasul Paulus yang menjalankan tugas dengan sukacita. Adik-adik, tadi kan sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang kakak kasih satu aktivitas. Aktivitasnya nggak sulit kok, hanya gerakin badan aja. Jadi adik-adik diminta untuk menari bagi Tuhan. Pakai lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Nah, nanti adik-adik lihat ya gerakannya dari web yang kakak kasih. Oke? Dan siapa dance-nya yang paling bagus, paling oke, nanti kakak kasih hadiah. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apa lagu yang kanan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan pada saat ini dan sekaligus untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan keluarga kami. Kami boleh mengumpulkan persembahan dan kiranya persembahan ini berkenan bagi Tuhan dan biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak mau mengingatkan agar adik-adik semua tetap jaga kesehatan ya. Dan apabila tidak punya keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah. Tapi jika adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa untuk tetap memakai masker. Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Kenalin, aku Jari-Jarian. Pagi ini aku mau ajak kalian main games nih. Kita mau main games tebak gambar. Nah teman-teman, di sebelah aku ini udah ada gambar loh, tapi bagiannya belum lengkap. Nah teman-teman tinggal tebak deh, ini gambar apa ya? Ini gambar siapa ya? Terus dia lagi apa sih? Nanti aku cari 3 pemenangnya ya, yang menjawab paling cepat dan yang tepat. Nah teman-teman bisa jawab di kolom komentar
Wah, ini. Yuk buruan, nggak sulit kan? Nah, nanti pemenangnya dapat hadiah loh. Jangan sampai ketinggalan